Lihatlah pria ini karena pesawat tidak boleh membawa cairan. Jadi dia meminum segalon susu. Semua orang melihatnya dengan terkejut. Kamu sangat bertalenta. Tetapi pria ini bernama Li Cheng. Orang seperti apakah pria itu? Tapi mereka duduk bersebelahan. Awalnya dia tidak peduli dengannya. Karena dia adalah seorang bos. Dengan banyak uang dan bisnis sukses. Tapi dia kemudian sadar bahwa pria ini tidak biasa. Awalnya dia memuntahkan susu. Lalu meminumnya kembali. Kemudian memanggil pelayan. Pelayan. Tapi tidak ada yang datang. Jadi dia memencet bel. Tidak terpikirkan. Dia meminta pramugari membuka pintu. Untuk dia bernafas. Li Cheng merasa terkejut. Itu sangat mustahil. Hanya mungkin terjadi jika karena cuaca buruk. Lalu bandara Changsha ada salju lebat. Jadi bandara tutup dan pesawat tidak bisa mendarat. Li Cheng khawatir. Karena istrinya menunggunya makan malam. Jadi setelah turun pesawat, dia menelpon asistennya untuk memesan tiket kereta. Tapi hanya ada tiket berdiri. Dia tidak ada pilihan. Tidak terpikirkan di dalam kereta. Dia kembali bertemu dengan Niudan. Nomor kursi keduanya sama. Tidak usah dikatakan. Niudan membeli tiket palsu. Tapi dia tidak mau menerimanya. Jadi dia mencoba untuk membuktikannya. Keduanya saling bertengkar. Akhirnya Li Cheng tidak ada pilihan. Dia harus membeli tiket baru untuk Niudan. Tapi dia kemudian melihat bahwa tiket dia yang palsu. Dia melihat Niudan berdiri dengan bahagia di sebelahnya. Dia merasa sedikit tidak enak hati. Jadi dia pura-pura ke toilet dan menyuruhnya untuk duduk. Tidak lama, empati dia berubah menjadi marah. Karena dia mengetahui bahwa Niudan adalah seorang pengganggu. Kereta berhenti di tengah jalan. Mungkin karena longsor. Tapi itu benar ada longsor. Jadi mereka pindah ke bus. Di sana keduanya kembali bertemu. Saat ini, dia berkata ada longsor di depan. Dan memang benar ada longsor lagi. Ini benar-benar terjadi 2,3 kali. Membuat dia percaya bahwa Wudan punya kekuatan spesial. Mulutnya membawa ketidakberuntungan. Jadi jangan banyak omong. Setelah supir mencari jalan lain, bus kembali mengalami masalah. Mereka menabrak seorang nenek dan sulit berdiri. Keluarga nenek menyalahkan mereka. Kemudian supir berkata mungkin dia hanya ingin uang. Jadi Li Cheng mengeluarkan uang. Tapi untuk keluarganya, ini sebuah penghinaan. Jadi mereka memanggil kelompok orang untuk memukul Li Cheng. Jadi dia kembali ke bus. Pada saat ini, Wudan melakukan sedikit olahraga. Dan dia kemudian memeluk nenek. Ternyata nenek itu tersedak biji apel. Nenek kembali sehat. Li Cheng merasa lega. Wudan sudah menyelamatkan nenek. Tetapi sekarang, karena sudah melewati banyak rintangan, mobil itu tidak bisa berjalan. Tidak ada cara lain. Mereka semua keluar untuk makan. Dia tidak punya pilihan. Saat di mobil dia hanya bisa merokok. Tapi Wudan datang ke desa. Dan mengambil traktor. Di mana saya duduk? Apakah masih ada orang yang lebih sial darinya? Naik pesawat ada badai salju. Naik kereta ada longsor. Naik bus ada kecelakaan. Semua transportasi sekarang kembali ke zaman dulu. Li Cheng merasa bahwa semua ini terjadi karena Wudan. Dia percaya bahwa dirinya pembawa sial. Tidak hanya membawa kesialan. Dia juga sangat bodoh. Ada seorang wanita meminta uang untuk ke rumah sakit. Dia berkata akan mengembalikan uang dalam waktu 2 jam. Penipuan ini sangat jelas. Tapi Wudan memberikannya. Dia memberi uang. Dia berkata Li Cheng selalu punya pikiran negatif. Kenapa kamu pikir orang seperti itu? Sekarang dia merasa kebaikannya dibalas dengan buruk. Dia menjadi marah. Dan pergi berbalik arah. Dan melupakan Wudan. Tapi ini belum selesai. Setengah hari mobil kembali ke tempat awal. Pelayan itu berkata bahwa jembatan rusak. Jadi mereka hanya bisa kembali ke awal. Seperti itu. Keduanya bertemu lagi. Hari sudah gelap. Niudan masih di sini. Menunggu wanita itu mengembalikan uang. Pria itu menertawakannya. Tapi Wudan berkata lebih baik saya ditipu. Jadi berarti tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit itu bagus. Dia kemudian merasa pria ini sudah sangat sakit. Tetapi dia tidak bisa menjauh darinya. Karena dompetnya hilang. Jadi mereka menghitung uang. Dan menemukan sebuah hostel kecil untuk 1 malam.
Hari yang sangat melelahkan. Dia langsung tidur. Tapi Li Cheng tidak bisa tidur. Karena sebelahnya adalah Wudan. Tidurnya tidak sopan. Dan kamar sebelah juga berisik. Dia mencoba menutup kepalanya dengan selimut. Tetapi Li Cheng mendengar kentut Wudan. Dia tidak tahan lagi. Jadi dia pergi ke kamar sebelah. Untuk menyuruhnya mengecilkan suara. Kemudian dia melihat seorang pria besar. Dan di dalamnya banyak pria yang menyeramkan. Dia tidak tahu harus bagaimana. Jadi dia hanya berpura-pura. Saya salah kamar. Dan dia pergi. Keesokan harinya, Niudan tidur dengan nyenyak. Dia tidak tahu bahwa kemarin malam Li Cheng datang ke kamar yang salah. Dia dipukuli oleh orang lain. Dia juga tidak membawa kunci. Dia mengetuk pintu selama 40 menit. Tapi Niudan tidak membukanya. Dia menjadi sangat marah. Tapi semua omongan ini hanya seperti air. Niudan tidak marah. Dan tersenyum bodoh. Meminta maaf padanya, Li Cheng tidak peduli lagi. Dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pelayan bas datang dan mengembalikan dompetnya. Dia mencarinya semalaman. Li Cheng merasa hangat. Seperti kata Wudan, di dunia masih banyak orang baik. Dia membeli tiket feri. Bersama Niudan, mereka berdua pulang dan makin lama hatinya semakin baik. Li Cheng bertanya pada Niudan, "Kenapa kamu pergi ke kota Changsha?" Ternyata dia ingin mengambil uangnya kembali. Ketika dia melihat surat utang. Surat seperti ini tidak ada gunanya. Niudan bukan hanya kehilangan uang. Dia juga harus mengorbankan dirinya. Tetapi dia tidak berkata seperti itu. Jadi dia mengambil uangnya dan memberikannya pada Niudan. Tidak lama, feri hampir sampai. Melihat seorang wanita yang tidak asing. Itu adalah wanita yang menipunya $2.000. Dia mengejarnya. Hal yang aneh adalah, wanita itu saat di dalam perjalanan pulang. Dia menunggu mereka. Seperti takut mereka tidak bisa mengikutinya. Li Cheng juga mengikutinya. Sampai pintu terbuka. Di dalamnya banyak mata yang melihat ke arah mereka. Niudan dengan muka ketakutan. Sekarang wanita ini berkata, bahwa anak-anak ini tidak punya orang tua. Seorang anak ini, matanya terluka. Dia akan menjadi buta jika tidak ada uang. Jadi dia tidak ada cara lain. Dia harus membohongi Niudan. Setelah mendengarnya, keduanya tidak berkata apa-apa. Li Cheng mengambil uang, dan memberikan ke tasnya. Mereka pergi. Kakak. Seorang adik kecil keluar. Dia ingin memberikan hadiah. Sebuah gambar. Ini adalah hal yang Li Cheng lakukan yang tidak ada keuntungan. Tapi dia merasa terharu. Saat ini, mereka hanya punya uang sedikit. Jadi dia menuju ATM. Niudan menyuruhnya ikut undian. Hadiah pertama mendapat mobil. Tapi dia tidak ingin. Ini hanya buang uang. Tetapi dia tidak bisa menghentikan Niudan. Jadi dia mencobanya. Mereka berdua sangat senang. Akhirnya mereka mendapat keberuntungan. Setelah mendapat hadiah, Li Cheng mengambil mobil. Melihat Liu Cheng yang ngantuk, dia merasa tidak terlalu aman Li Cheng menyetir. Biarkan dia yang menyetir. Saat Li Cheng membuka mata, dia ketakutan setengah mati. Niudan menutup matanya dan mengorok. Ketika akan membangunkannya, ini sudah terlambat. Mobilnya menabrak gundukan rumput, dan terpelanting ke sisi lain. Untungnya mereka tidak terluka parah. Tapi kaki Niudan terluka. Jadi Li Cheng harus menggendong. Niudan masih dengan perasaan senang. Dia percaya bahwa ada seseorang yang akan membantunya. Sekali lagi, omongannya menjadi nyata. Setelah selesai berbicara, di depan ada sebuah kecelakaan mobil. Jadi mereka datang untuk menolong ayam yang kabur. Pemilik truk membawa mereka pulang. Saat ini tidak bisa dihitung ini adalah ketidakberuntungan atau bukan. Mereka langsung ke Changsha. Dengan masalah sebelumnya, dan juga masalah terakhir menangkap ayam sudah tidak lagi dipermasalahkan. Mereka berdua datang ke toko. Selamat datang, selamat datang. Mereka berdua mengganti pakaian. Dan Li Cheng siap untuk merayakan tahun baru. Dari orang yang sangat tinggi hati. Tetapi setelah bertemu Niudan, dia mendapat banyak pengalaman hidup. Sedangkan Niudan yang tidak punya pendidikan bagus. Dia hanya punya kertas hutang yang tidak berguna. Tetapi dalam hatinya sangat penuh dengan kehangatan. Di matanya penuh dengan harapan. Hal ini kamu tidak bisa beli. Pada akhirnya Li Cheng sudah yakin dengan kejujuran.
Dia menyuruh asistennya untuk menjadi peminjam uang, dan mengembalikan uang untuk Niudan. Film Lost on Journey 2010 ini adalah sebuah tragedi. Tapi film ini mengajarkan kita banyak hal kecil yang menyentuh. Keduanya menemui banyak masalah di perjalanan. Tapi selalu ada sesuatu yang datang, membuat kehidupan tidak hanya penuh dengan perhitungan. Saya adalah Chang Chan. Ikuti saya, kamu tidak akan melewatkan film bagus.